Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan share analisa XAUSD untuk hari Senin tanggal 25 November. Oke. Sebelum saya share analisa XAUSD, saya ingin sharing sedikit mengenai konsep BPR karena banyak yang bertanya ke saya bagaimana konsep BPR dan bagaimana cara menggunakan BPR. Oke, kita langsung aja. Sini kita lihat. Ini adalah BPR. Apa itu BPR? Apa kepanjangan dari BPR? BPR adalah Balance Price Range. Apa itu? Sini kita lihat. Saya contohkan yang bullish ya, yang bullish. Yang bullish. Di sini ada EVG bearish ya. Awalnya kan tren akan bearish. EVG bearish. Nah, di sini dia bikin lagi EVG bullish. Nah, EVG bullish ini close-nya lebih dari 50% dari EVG bullish. Nah, itu dia udah BPR. Dia nggak respect EVG bearish. Nah, kita langsung aja garis kayak gini. Sejajar, tarik sejajar. Ini BPR. BPR. Nah, bagaimana cara menggunakan BPR? Kita entry di sini. Setelah pullback, lalu maksimal stop loss tuh di sini. Nah, di swing low. Nah, ada nggak contohnya? Ada. BPR yang paling bagus itu contohnya ketika terjadi kompresi awalnya. Sini lihat. Ini adalah kompresi ya. Trend line liquidity sini. Kayak gini. Bentuknya seperti trend line liquidity. Nah, ini adalah liquidity trend line atau kompresi. Nah, biasanya setelah terjadi kompresi dia turun kuat. Nah, lihat ini. Turun kuat dan naik lagi kuat. Nah, awalnya kan di sini ada EVG bearish ya. Dibikin di sini dia buat EVG bullish. Nah, ini BPR. Kita bisa entry di sini. Di EVG-nya maksimal stop loss di swing low dengan target di atas sini liquidity. Setup ini jarang muncul. Nah, oke, seperti ini. Ada nggak contohnya? Ada di gold. Di gold di sini nih. Kalau teman-teman zoom di sini akan melihat. Kita ke M30. Nah, lihat ini. Oke, lihat ini ya. M30. Di sini terjadi jelas sekali kompresi di sini ya. Ini trend line liquidity. Trend line liquidity. Oke. Nah, saat terjadi trend line liquidity dia turun kuat nih. Boom. Oke, turun kuat. Dan dia di sini bikin EVG bearish ya, EVG bearish. Oke. Nah, ketika dia naik kencang, pelan naik terus boom. Nah, dia bikin EVG bullish di sini. Ya, EVG bullish. Nah, ini EVG-nya close di atas 50% bahkan lebih. Tarik nih. Nah, ini jadi BPR. EVG sama EVG. Nah, ketika seperti ini kita entry di mana? Di EVG ya. Di EVG-nya. Nah, di sini. Dengan stop loss di sini. Dengan target maksimal di atas sini. Di atas liquidity sini, kompresi sini. Nah, ini. Ini sebagai liquidity target. Sekarang kita lihat apakah sampai? Sampai ya. Nah, ini contohnya. Apakah kemarin saya entry pas itu? Iya, entry. Lihat ini di membership. Nah, ini before-nya saya share. Dia sweep low H4 dan dia bikin H1 kompresi di sini. Dan M30 dia bikin BPR ini. Ini sebelum saya terjadi ya. Sebelum terjadi saya share. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau untuk afternya silakan cek sendiri di market. Nah, ini afternya. Sempurna. Apakah saya profit? Iya, saya profit. Nah, ini. Buy limit di BPR. Dan kita profit. Oke. Nah, seperti inilah cara saya entry. Buat teman-teman semua yang mau gabung ke membership, boleh hubungi admin. Oke. Oke, sekarang kita mulai analisa XAU USD. Oke, XAUSD kita mulai dari time frame weekly ya, karena udah close weekly ya. Kita buka weekly time frame. Wah, kita lihat di weekly di sini close bullish engulfing. Ya, di sini ya. Ini menandakan bahwa harga sangat-sangat kuat bullish ya. Dan saya akan sangat yakin bahwa high ini akan di break. Nah, jadi minggu depan kemungkinan kita untuk jangka panjang cari buy di sini. Nah, cari buy.
dan saya akan sangat yakin dia bisa ke 3000 ya. Karena ini dia di sini di weekly dia respect fair value gap. Ini EVG weekly ya. EVG weekly sebagai internal liquidity. Nah, high di sini sebagai external liquidity, IRL to ARL. Nah, di sini dia bikin OB bullish engulfing weekly. Jadi saya yakin dia akan bullish kuat. Nah, pertanyaannya di manakah zona buy kita? Ntar kita lihat. Nah, di daily di sini kita lihat nih. Di daily juga dia respect fair value gap di sini. Fair value gap. Nah, di sini dia ada EVG bearish ya. Di sini kita bisa mencari sell sementara. Sell sementara untuk dia kalau di weekly kan di sini kan dia bikin bullish engulfing ya. Nah, berarti di area setengah sini itu area buy. Area buy. Nah, jadi di sini kita mencari buy. Di sini kita mencari buy. Dan di sini kita bisa mencari counter sell sementara untuk naik gitu. Paham ya? Karena ini sifatnya tuh MSS ya, MSS kalau ICT. Tapi kalau di sini tidak ada peluang sell untuk sell ke bawah jangan sell. Tapi kalau untuk sell sementara pendek-pendek nggak apa-apa. Nah, kalau di SMC ini tuh cuman liquidity lah, inducement. Oke. Di sini di daily juga dia sangat-sangat kuat bullish nih. Close-nya close bullish. Coba kita ke H4. Nah, di H4 kan kemarin sempat saya bilang ya. Ini kan liquidity ya. Jangan sell di sini saya bilang kan ya. Nah, saya tuh kemarin Jumat nggak entry. Sama sekali nggak entry liquidity, bukan OBIM. Dia paling respect dikit ya. Di sini respect dikit. Lihat ini. Respect dikit, naik lagi. Kenapa dia naik lagi? Karena ini bukan OBIM, ya lemah, jadi lemah. Dan di sini dia bikin equal high liquidity. Nah, di zona ini saya besok akan cari sell sementara untuk ke bawah. Tapi sangat apa ya? Sangat rawan ya. Kenapa? Karena di H4 dia masih terus kompresi nih H4. Ini kompresinya panjang ini kompresinya. Lihat ini kompresi istirahat, dan mungkin akan kompresi lagi dia besok Senin. Nah, jadi kita hati-hati ya untuk besok. Nah, 1 jam. Nah ya, 1 jam lihat nih. 1 jam. Kalau secara market structure shift, secara SMC di sini adalah supply M30, berarti ini cok M30. Nah, tapi kalau secara SMC ini tuh adalah supply H1 ya. Karena ini ada bos di sini, bos H1. Yang berarti ini sudah cok bullish H1. Cok bullish H1. Harusnya sih dia bisa pullback ke demand sih. Di area inilah minimal tengah-tengah sini. Tapi untuk sekarang sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk sell. Di time frame 1 jam. Karena ini masih kompresi terus nih. Kelihatan kok kompresinya. Kelihatan apalagi di H4 untuk kelihatan. Nah, di zona ini juga nih zona yang lemah untuk kita sell. Karena ini liquidity. Ini juga liquidity. Saya tuh ngerasa kayak market nggak ngasih kesempatan buat masuk. Kemarin saya nunggu buy di sini nih untuk naik ke atas. Tapi dia nggak turun ke sini nih. Dia langsung naik aja gitu. Naik terus. Jadi saya nggak dapat entryan gitu untuk menuju ke sini nih. Nah, sekarang dia kayaknya bakal ambil high di sini nih. High di sini bakal diambil. Tapi di sini kita akan lihat nih besok nih. Apakah besok ada peluang buy? Kita akan lihat. Kita akan cari breaker di zona ini. Karena di zona kompresi kebanyakan breaker kayaknya yang muncul. Coba kita lihat ya, contohnya ya. Ada nggak contoh breaker? Ada ya, lihat ini. Ini tuh breaker block. Lihat ini tuh breaker block. Nah, cuman kita nggak teliti lihatnya. Kenapa? Karena banyak shadow di sini, banyak wick. Nah, coba kita ke line chart. Nah, itu ini breaker block nih, jelas banget nih breaker block. Ada nggak? Nah, ini juga breaker block nih. Ini breaker block. Ini juga breaker block di sini. Ini kalau di zona, nah ini ya breaker block ya. Saya kemarin nggak teliti. Di kompresi kita carinya breaker block. Nah, nanti kita lihat nih minggu depan apakah ada pola di sini breaker. Kalau ada breaker, saya akan cari buy. Jadi di zona kompresi ini kita cari buy.
selama kompresinya nggak selesai. Biasanya kalau ada kompresi kayak gini, dia akan ada kenaikan kuat banget, boom gitu, kuat. Nah, jadi zona sekarang adalah kalau kita weekly, di weekly ini kan dia kan kalau close-nya kan bullish banget ya di sini ya, nggak ada shadow sama sekali di sini weekend ini. Mungkin dia akan langsung naik gitu, langsung naik ke atas untuk ambil high di sini. Karena kalau kita cek kayak gini, pergerakan candle kayak gini ini kalau di lower time frame dia langsung ngambil high di sini nih, langsung ngambil high di sini nih. Nah jadi saya yakin ini minggu depan dia akan ngambil high di sini nih, langsung ke atas. Bahkan mungkin nggak turun dulu, bahkan mungkin langsung ke atas, langsung ke atas. Nah jadi untuk minggu depan saya akan mencari zona breaker, konfirmasi breaker. Ini kan breaker H4 ya, breaker H4, breaker H4. Jadi di sepanjang zona ini saya akan cari breaker di lower time frame. Nah di sini saya akan mencari breaker di lower time frame. Kalau misalkan dia masih masih kayak gini terus ya, masih kayak gini terus, saya akan cari breaker di zona ini, breaker block. Oke. Mungkin teman-teman belum paham ya tentang breaker, karena teman-teman mungkin jam terbangnya kurang, pengetahuannya kurang. Saya akan contohkan breaker di sini sebentar yang muncul, tapi saya nggak entry. Oke. Tapi saya juga akan contohkan yang entry. Ini breaker block. Saya nggak entry di sini, tapi saya kemarin entry di sini. Entry di sini. Nah ini menarik. Dia polanya kayak gini. Breaker block, dia turun. Nah dia naik, dia turun lagi ke sini. Nah di sini saya kemarin buy di sini, saya profit. Hari apa gitu saya lupa, saya profit. Pokoknya saya profit di membership itu. Hari apa ya? Hari Kamis apa ya? Coba kita lihat. Saya itu profit. Bukan. Hari Rabu apa ya? Nah ini nih, saya buy nih. Nah ini saya profit nih. Nah ini, lihat ini, saya profit. Oke, di membership kita hanya entry ketika ada konfirmasi. Oke, nah kita lihat lagi nih. Ada nggak contoh lagi breaker block? Nah ini breaker block nih. Kita KM15. Sini juga ada lagi. Nah cuman breakernya itu nggak clean. Jadi bingung liatnya, nggak clean. Ya, nah ini breakernya juga nggak clean. Jadi kita tuh butuh line chart, garis kayak gini nih. Nah garis kayak gini untuk membantu kita menganalisa breaker block. Oke. Nah oke, kayak gini ya. Nah jadi intinya apa bang? Intinya saya akan mencari pola breaker jika masih kompresi di sepanjang zona ini. Sepanjang zona ini. Nih. Oke. Jadi murni ICT. Oke. Itu aja guys. Yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.